Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sakila Lulu Ilmaknun. Can call me Sakila. My number student 0070403211288. Study Program of Al-Quran and Interpretation, Faculty of Usuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. Here I will explain little from chapter 2 of the book Interpreting the Quran by Abdullah Said. Here explain about overview of the classical tafsir tradition too. Sekilas tentang tradisi tafsir klasik bagian 2. Rudimentary tafsir tradition began to emerge during the Prophet Muhammad's time. The Quran says that one of the functions of the Prophet was to explain the Quran. Tradisi tafsir yang belum sempurna mulai muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan bahwa salah satu fungsi Nabi adalah untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. However, there is debate as to whether the Prophet ever provided explanation for the entire Quran. Little of the Prophet's own interpretation of the Quran was recorded, and much of this exists only in a form that we might call practical exegesis. Namun, ada perdebatan mengenai apakah Nabi pernah memberikan penjelasan untuk seluruh Al-Quran. Sedikit dari penafsiran Nabi sendiri terhadap Al-Quran yang dicatat, dan banyak dari ini hanya ada dalam bentuk yang bisa kita sebut penafsiran praktis. After his death, the companions played their role in explaining and interpreting the Quran. Even though the number of companions was larger, only a few reportedly contributed directly to Quranic exegesis. Setelah kematian Nabi SAW, para sahabat memainkan peran mereka dalam menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Meskipun jumlah sahabat sangat banyak, namun hanya beberapa saja yang dilaporkan berkontribusi langsung pada penafsiran Al-Quran. They include the first four Rashidun Khalif, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, as well as Abdullah bin Mas'ud, who stayed in Iraq, Ubay bin Ka'ab in Medina, Abdullah bin Abbas in Mekah, and Zaid bin Sabit in Madinah. Mereka termasuk 4 khalifah pertama Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta Abdullah bin Mas'ud yang menetap di Irak, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Abdullah ibnu Abbas di Mekah, dan Zaid bin Sabit di Madinah. Nah, pada paragraf ini mengatakan bahwasanya tafsir muncul pada masa Nabi, yang mana dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi turun untuk menjelaskan Al-Quran. Namun ada perdebatan tentang Nabi yang tidak menafsirkan secara keseluruhan maksud dari Al-Quran. Penafsiran Nabi yang ada yang dicatat, penafsiran disebut penafsiran praktis. Kata penafsiran berdasarkan kata tafsir yang merupakan bentuk penjelasan atau ungkapan dalam menjelaskan sesuatu yang sukar dipahami dari suatu lafal atau keadaan. Sedangkan kata praktis menurut KBBI berdasarkan kata praktik yang
atau sesuatu yang mudah untuk digunakan. Jadi, penafsiran praktis adalah suatu bentuk penjelasan yang mudah dipahami dan diamalkan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat berperan penting dalam menafsirkan ayat-ayat yang belum ditafsirkan. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin dan sahabat lain seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. The second paragraph. The companions who aid in exegesis had several sources for understanding and interpreting the Quran. Para sahabat yang terlibat dalam tafsir memiliki beberapa sumber untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Part of the Quran's text that explain its other part. Information received from the prophet, both oral and praxis, and their own understanding of what the Quranic text means. Bagian dari teks Al-Quran yang menjelaskan bagian lain. Informasi yang diterima dari Nabi, baik lisan dan praktek, dan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan teks Al-Quran. They are also familiar with the language of the Quran, the overall social context of the revelation, the purport, ways of thinking, and the norms, values, and customs of the Arabs, all of which provided them with unique basis for making sense of the Quranic text within the overall framework of the emerging established practice of the Muslim community. Mereka juga akrab dengan bahasa Al-Quran, sosial secara keseluruhan, konteks wahyu, cara berpikir Nabi, dan norma-norma, nilai-nilai, dan adat istiadat orang Arab yang kesemuanya memberikan mereka keunikan dasar untuk memahami teks Al-Quran dalam kerangka keseluruhan dalam praktik mapan yang muncul dari komunitas muslim. Explain-nya nih, penjelasannya, para menafsirkan berdasarkan atau bersumber pada 4 cara, yakni yang pertama, teks Al-Quran yang menjelaskan bagian atau ayat lain, biasanya disebut dengan ilmu munasabah. Yang kedua, informasi yang diterima dari Nabi, baik lisan dan tindakan. Yang ketiga, pemahaman mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan teks Al-Quran. Mereka yakni sahabat, mudah dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran dikarenakan faktor lain seperti bahasa yang digunakan sama dengan bahasa mereka. Bahasa Al-Quran itu sama kan bahasa Arab. Memahami konteks turunnya wahyu. Para sahabat itu memahami konteks turunnya wahyu. Jadi kayak tahu keadaan pada waktu diturunkannya wahyu. Dan cara Rasulullah berpikir dan mengetahui keadaan yang terjadi di masyarakat saat itu, ya, kayak adat istiadatnya, norma, seperti itu. Oleh karena itu, mereka secara keseluruhan disebut praktik mapan. Kata praktik sendiri merupakan sebuah tindakan secara nyata yang sesuai dengan teori. Kalau mapan menurut KBBI yaitu sebuah hal baik, stabil, atau tidak goyah. Jadi praktik mapan yang dimaksud merupakan tindakan yang sesuai dengan kebenaran yang ada, yang dilakukan dengan baik dan tidak goyah dalam komunitas muslim. Paragraph. The need for interpretation of the Quran increased with the second generation of Muslim, now as successors tabi'in, who were a more heterogeneous group. Artinya, kebutuhan akan penafsiran Al-Quran meningkat seiring dengan bertambahnya usia generasi Muslim yang dikenal sebagai penerus, yakni tabi'in, lebih kelompok heterogen. They include children of the companions brought up within the new religion, Islamic environment, and Arabic-speaking and non-Arabic-speaking converts to Islam.
Artinya mereka termasuk anak-anak para sahabat yang dibawa dalam lingkup agama Islam baru dan berbahasa Arab dan non berbahasa Arab yang masuk Islam. Also, the wider the gap between their era and the time of the prophet, the stronger the need to address question of exegesis of the Quran. Juga semakin luas celahnya antara zaman mereka dan zaman Nabi. Mereka ini tabi'in, semakin kuat kebutuhan untuk menjawab pertanyaan tafsir Al-Quran. With the success based in the location such as Medina, Mecca, and the area now known as Iraq, this location began the development proto-tradition of local exegesis around the teaching of the respective companions residing there. Dengan penerus berdasarkan lokasi seperti Madinah, Makkah, dan daerah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Lokasi ini mulai mengembangkan protokol tradisi tafsir lokal di sekitarnya ajaran masing-masing sahabat yang bertempat tinggal di sana. Nah, pada paragraf ini menggambarkan bahwasanya kebutuhan penafsiran semakin meningkat mulai dari tabi'in hingga masyarakat heterogen. Tabi'in sendiri adalah orang Islam awal yang masa hidupnya itu setelah Nabi Muhammad SAW. Usia mereka rata-rata masih muda ketika pada masa sahabat. Sedangkan masyarakat heterogen merupakan masyarakat yang beragam. Masyarakat yang seperti ini itu biasanya mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Mereka masyarakat heterogen yang dimaksud di situ anak-anak para sahabat yang lingkungannya berbasis agama baik maupun berbahasa Arab ataupun tidak berbahasa Arab, sehingga sebuah penafsiran membutuhkan sebuah hasil yang akurat, apalagi zaman mereka tidak sejaman dengan Nabi SAW. Dan pada daerah-daerah seperti Mekah, Madinah, Irak menerapkan sebuah penafsiran lokal yang diajarkan oleh para sahabat yang bertempat tinggal di sana. I think enough from me. Apabila ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.